Ayat hari ini adalah Markus 16, ayat 9-20. Mari kita baca bersama. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Saya akan berbagi firman dengan judul, Mengalah dan melaluinya memberi kemenangan. Dalam bahasa kita, ada kata kalah. Mungkin tidak ada seorang pun yang tidak tahu kata ini. Ketika kita kalah dalam perang atau pertandingan olahraga, kita sering menggunakan kata kalah ini. Namun, kata ini bisa terasa sedikit berbeda tergantung pada situasinya. Sebagai contoh, ketika bunga berguguran, kita juga menggunakan ekspresi yang serupa. Seiring dimulainya musim semi, banyak bunga yang bermekaran di sekitar gereja kita. Di atas mimbar ini juga ada bunga-bunga yang indah seperti ini. Sangat cantik. Saya harap Anda semua menikmati dan memuji Tuhan sambil melihat ciptaannya yang indah. Bunga-bunga ini akan gugur seiring berjalannya waktu atau ketika angin kencang bertiup. Kita merasa sayang saat melihatnya. Itu karena rasanya seolah-olah semuanya telah berakhir. Saya pernah berpikir, mengapa kita merasa begitu sedih melihat sesuatu yang menghilang seperti ini? Mungkin karena kita merasa bunga itu tidak bisa bertahan lama, seolah-olah kalah oleh waktu dan keadaan. Namun, saya segera merenungkannya kembali. Apakah bunga yang gugur harus selalu dianggap sebagai kegagalan atau akhir? Karena bunga harus gugur agar bisa berbuah. Agar bisa menghasilkan buah untuk melangkah ke tahap pertumbuhan berikutnya, bunga itu gugur dan menghilang. Jadi, meskipun dari luar tampak seperti akhir, tetapi sebenarnya bisa jadi merupakan awal yang baru. Pola yang hampir sama dengan ini adalah kebangkitan Tuhan kita, Yesus. Di mata orang, Yesus tampak seolah-olah telah kalah. Begitu pula dalam pertarungannya dengan orang-orang Yahudi dan dalam pengadilan Romawi. Namun kita tidak mengatakan bahwa Yesus kalah. Sama seperti bunga yang gugur lalu berbuah, Yesus mengalahkan maut dan menghasilkan buah kebangkitan. Kematian Yesus bukanlah sekadar akhir, melainkan pilihan kasih-Nya bagi kita. Karena di dalam kematian Yesus, terkandung kasih-Nya yang rela mengalah, yang sebenarnya bisa menang, tetapi sengaja tidak mau menang. Allah yang ditemui Yakub saat bergulat di tepi sungai Yabok adalah Allah yang seperti ini. Allah yang mengalah. Allah yang mengalah bukan kalah karena tidak berdaya atau tidak bisa menang. Ia benar-benar sengaja mengalah. Meskipun ia sangat mampu untuk menang, ia mengalah untuk memberikan sesuatu yang baik bagi kita, atau lebih tepatnya untuk memenangkan diri kita sendiri, yaitu untuk menyelamatkan kita. Di tepi sungai Yabok, dengan mengalah, ia menyelamatkan Yakub dan mengubahnya menjadi Israel. Dengan demikian, Yakub menjadi umat Allah. Salib Yesus pun demikian. Kematian Yesus adalah wujud kasih-Nya yang mengalah demi kita. Seperti yang saya sampaikan pada hari Minggu yang lalu, ia tidak kalah karena kehabisan tenaga, tidak kalah karena tidak bisa menang, dan tidak kalah karena tidak tahu. Ia mengalah karena ia mengasihi kita, dan ia kalah demi menyelamatkan kita. Di dalam kematian Yesus, terkandung kasih yang begitu mendalam bagi kita. Lalu, apakah kekalahan dan kematian itu benar-benar berarti kegagalan? Tidak.
Justru di dalam paragraf yang menyebutkan kata kematian itu, kita menemukan bahwa meskipun ia mengalah, itu bukanlah kekalahan. Inilah yang tertulis dalam Markus 19 ayat 39. Mari kita baca bersama. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Amin. Apa yang disaksikan oleh kepala pasukan itu? Ia menyaksikan kematian Yesus. Dan ia mengakui seperti ini, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Anak Allah. Bagi seorang Romawi seperti kepala pasukan itu, bukanlah istilah yang asing atau aneh. Namun, menggunakannya saat itu dan di tempat itu adalah hal yang sangat aneh, janggal, dan bahkan berbahaya. Mengapa? Karena mereka sudah memiliki seseorang yang mereka anggap dan sebut sebagai anak Allah. Orang itu adalah Kaisar Roma, kaisar yang mereka layani. Ada satu alasan lagi mengapa pengakuan ini aneh. Pengakuan ini tidak muncul di tengah-tengah demonstrasi kuasa Yesus, atau di tengah-tengah tanda dan mukjizatnya. Apa yang membuatnya mengaku Yesus sebagai anak Allah? Sebuah pengakuan yang berbahaya. Ia mengakuinya setelah melihat kematiannya, kematian Yesus. Jadi kematian Yesus bukanlah kekalahan atau akhir yang sesungguhnya. Kematian Yesus sebenarnya adalah awal dari kemenangan. Seperti bunga yang gugur lalu berbuah, buah yang berharga telah dihasilkan, yaitu pengakuan tulus dari seorang asing yang ada di sana. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Nas hari ini adalah tentang buah ini. Buah dari kematian Yesus. Buah kematiannya, meskipun dari luar tampak seperti akhir, sebenarnya adalah buah kemenangan. Karena buah yang dihasilkan oleh kematian Yesus adalah kebangkitan. Buah kebangkitan. Yesus tidak berakhir di atas kayu salib itu, melainkan menghasilkan buah yang disebut kebangkitan. Sekarang, mari kita lihat bersama seperti apa buah kebangkitan itu. Buah pertama dari kebangkitan adalah sebuah era yang baru. Era yang benar-benar baru. Mari kita akui bersama. Buah kebangkitan adalah era yang baru. Mari kita baca bersama ayat 19. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Era yang baru dimulai adalah era di mana orang-orang terbagi menjadi yang percaya dan yang tidak percaya. Kini, sebuah era telah dibuka bersama dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana penghukuman menimpa mereka yang tidak percaya, dan keselamatan menimpa mereka yang percaya. Sebenarnya, selama ini, yang menguasai manusia adalah kematian. Karena dosa, kematian masuk ke dalam seluruh umat manusia. Apa yang diberitakan oleh kebangkitan? Kebangkitan memberitakan bahwa zaman kematian itu kini telah berakhir. Dan ia memberitakan bahwa era yang baru, era kehidupan telah tiba. Sebuah era mana kita dapat mengalahkan kematian melalui iman kepada Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Sebuah era yang benar-benar baru kini terbuka. Di era sebelumnya, orang-orang takut akan kematian, karena mereka hanya menganggap kematian sebagai akhir. Karena itu, orang-orang dalam Nas hari ini, ayat 10 juga menangis. Karena Yesus telah mati, dan mereka menganggap kematian Yesus sebagai akhir. Oleh karena itu, mereka bersedih, dan tidak bisa tidak meneteskan air mata. Namun, kini era baru telah terbuka. Kematian bukan lagi akhir. Kematian adalah saat untuk bangkit kembali, saat untuk memulai yang baru. Kebangkitan telah membalikkan pemikiran orang-orang yang menganggap kematian sebagai akhir dan telah melepaskan kutuk yang terikat pada kematian. Dan kebangkitan telah membuka era baru, di mana kehidupan kekal dimulai. Saudara-saudari terkasih, bersama dengan kebangkitan Yesus, sebuah era baru telah terbuka. Era di mana kehidupan kekal dan keselamatan datang kepada mereka yang percaya telah dimulai. Era di mana kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Era di mana kita menang atas kematian telah dimulai. Oleh karena itu, kematian Yesus bukanlah kekalahan dan akhir. Sebaliknya, itu adalah peristiwa yang mendatangkan kemenangan. Buah kedua dari kebangkitan adalah sebuah misi yang baru. Mari kita akui bersama. Buah kebangkitan adalah misi yang baru. Mari kita baca bersama ayat 19. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Yesus yang telah bangkit memberikan misi kepada mereka yang percaya, mereka yang telah memperoleh hidup kekal untuk memberitakan Injil. Ia memberitahukan kepada kita untuk apa kita harus hidup dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ada satu hal yang istimewa dalam amanat agung ini, yaitu semua batasan dan semua tembok telah diruntuhkan. Dikatakan, pergilah ke seluruh dunia. Kita harus pergi ke seluruh dunia. Dan juga dikatakan, kepada segala makhluk. Jadi kita harus memberitakan Injil kepada semua orang. Ungkapan kepada segala makhluk di sini sangat ditekankan.
Karena dalam bahasa aslinya diungkapkan sebagai kepada semua ciptaan. Injil telah meruntuhkan tembok yang selama ini memisahkan antara bangsa dan bangsa, antara suku dan suku. Dan Injil bahkan telah meruntuhkan tembok di antara semua ciptaan. Yesus yang telah meruntuhkan tembok itu kini mengundang kita yang percaya ke dunia di seberang tembok itu. Seluruh dunia adalah tempat kita harus bekerja, dan segala makhluk, yaitu semua ciptaan, adalah sasaran yang harus kita layani. Inilah misi orang-orang yang telah mengatasi kematian, yaitu menghidupkan. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang menghidupkan. Pekerjaan menghidupkan dunia ciptaan yang mati secara rohani dengan berkeliling ke seluruh dunia adalah pekerjaan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah dihidupkan. Saudara-saudari terkasih, lalu, di manakah seluruh dunia saya? Dan siapakah segala makhluk saya? Saya ingin mengatakan bahwa tempat itu adalah lingkungan hidup kita sehari-hari, dan orang-orang yang kita temui di sanalah mereka. Selain waktu tidur, kita menghabiskan sebagian besar waktu kita di tempat kerja. Anak-anak kita menghabiskannya di sekolah. Saya pikir tempat kerja dan sekolah itu adalah seluruh dunia kita. Kita terlalu mudah berpikir seperti ini. Saya hidup di dunia dan pada hari Minggu saya melayani Tuhan di gereja. Kita juga berpikir seperti ini. Di dunia ini, ada pekerjaan kudus dan pekerjaan sekuler. Pekerjaan sekuler itu kita anggap hanya sebagai mata pencaharian untuk mencari uang. Namun saudara-saudari, tidak demikian. Ajaran Alkitab sama sekali tidak seperti itu. Tembok yang harus benar-benar kita runtuhkan, tembok yang harus kita hancurkan di dalam Injil adalah ini. Allah telah mengutus saya ke tempat kerja itu. Yang mengutus saya adalah Allah. Dan Allah telah menempatkan saya di sekolah itu. Yang menempatkan saya adalah Allah. Jadi di sanalah seluruh dunia kita. Dan orang-orang yang kita temui di sana adalah segala makhluk, yaitu semua orang. Saudara-saudari, kita bertemu banyak orang setiap hari di lingkungan hidup kita. Jadi, sekarang ada pekerjaan yang harus dilakukan di sana, yaitu misi baru yang diberikan sebagai buah kebangkitan, yaitu memberitakan Injil, membagikan dan memberitakan kasih Yesus Kristus. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar Anda dapat menjalankan misi ini, misi kemenangan yang diberikan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, dengan beban yang kudus. Buah terakhir dari kebangkitan adalah sebuah hubungan yang baru. Mari kita akui bersama. Buah kebangkitan adalah hubungan yang baru. Ayat 20 dari nas hari ini. Mari kita baca bersama. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Para murid berkeliling memberitakan Injil sesuai dengan misi baru yang Tuhan berikan. Setelah mereka melakukan pelayanan ini, apa yang Tuhan kita lakukan? Ayat 20 mencatat bahwa Tuhan kita turut bekerja. Turut bekerja dengan kata lain berarti ia bekerja bersama kita. Saya sangat menyukai ungkapan ini dalam Alkitab. Allah bekerja bersama kita. Tuhan kita bekerja bersama kita, di tempat kerja kita, di tempat pelayanan kita, di rumah kita. Tuhan kita menyertai kita. Ketika saya mendengar bekerja bersama, ada satu kata yang terlintas di benak saya. Orang yang bekerja bersama, yaitu rekan sekerja. Benar. Kita adalah rekan sekerja Yesus Kristus. Mari kita akui juga firman ini bersama-sama. Kita adalah rekan sekerja Yesus Kristus. Inilah hubungan baru antara kita dan Yesus. Tuhan tidak hanya memanggil kita sebagai pekerja. Ia juga tidak hanya memberikan pekerjaan kepada kita sebagai hamba. Tuhan kita telah mengangkat kita sebagai orang-orang yang bekerja bersamanya. Kita sedang bekerja bersama Yesus. Pekerjaan yang Yesus lakukan di bumi ini yaitu menguatkan yang lemah, menjadi sahabat bagi yang terpinggirkan, menghibur yang menangis, membangkitkan yang mati. Kita sekarang sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Di tempat kerja yang Tuhan utus, di rumah yang Tuhan utus, di sekolah yang Tuhan tempatkan, di tempat yang Tuhan utus, kita bekerja bersama Tuhan. Buah yang baru dihasilkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus adalah hubungan baru di mana kita bekerja bersama Tuhan. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda dapat menjalani kehidupan yang berharga dalam kemitraan dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bunga gugur lalu berbuah. Ini bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Yesus juga mati di kayu salib. Namun, itu bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan. Karena buah kehidupan yang disebut kebangkitan telah dihasilkan. Buah kebangkitan ini adalah era yang baru, misi yang baru, dan hubungan yang baru. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda dapat merespons dengan iman di era yang menikmati kehidupan, bukan kematian.
Hiduplah sebagai misionaris yang pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Percayalah bahwa rumah kita, tempat kerja kita, dan sekolah kita adalah tempat misi kita. Dan akuilah dengan iman bahwa orang-orang yang kita temui di sana adalah semua orang yang Allah pertemukan dengan kita. Dan saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda dapat menjalankan misi itu sebagai rekan sekerja Yesus, menikmati sepenuhnya sukacita bekerja bersama Yesus. Semoga minggu ini menjadi minggu di mana Anda berjalan bersama Tuhan kita, yang telah menang melalui kebangkitan meskipun Ia telah mati di kayu salib, dan menikmati kemenangan dan sukacita ini. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, sambil merenungkan firman yang telah kita terima. Mari kita akui iman kita dengan merenungkan lirik lagu Sebab Dia Hidup. Anak Allah Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa bersama sambil merenungkan firman yang telah diberikan. Mari kita mengingat peristiwa yang tampak seperti akhir, tetapi berujung pada kemenangan. Dan merenungkan era yang baru, misi yang baru, dan hubungan yang baru. Selama minggu ini, kita akan hidup di tempat kerja, rumah, dan sekolah yang telah Tuhan berikan. Kiranya kami dapat menjalani hidup yang memberitakan kehidupan sambil bekerja bersama Tuhan. Mari kita maju bersama dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih. Kami percaya bahwa salib bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan. Kiranya kami dapat hidup sambil bersama-sama menghasilkan buah kemenangan yang Engkau hasilkan melalui kebangkitan dalam hidup kami. Kiranya kami dapat menyadari bahwa tempat di mana kami tinggal dan bekerja adalah tempat di mana kami diutus untuk memberitakan Injil. Dan bahwa orang-orang yang kami temui di sana adalah semua orang yang Allah pertemukan dengan kami. Sehingga kami dapat menjalani hidup yang memberitakan kasih-Mu, hidupmu, Injil kehidupan itu. Kami adalah orang-orang yang bekerja bersama Tuhan. Selama minggu ini, kiranya kami semua dapat mengingat bahwa Tuhan menyertai kami, bahwa Tuhan bekerja bersama kami, dan menjalani kehidupan sebagai rekan sekerja Tuhan yang berharga. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.